Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Baik kawan-kawan yang saat ini terjerat pinjaman online legal maupun ilegal. Ojo kendor. Ya, sekali lagi sama-sama kita katakan ojo kendor. Ya. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Ancaman teror biarkan saja, biasa-biasa saja. Anggap saja itu angin lalu ya. Namanya juga Anda terjerat pinjaman online, mulai dari cari aplikasi online, di ACC online, bayar online, maka ditagih pun online. Paham ini kawan ya, biar Anda tidak terlalu stres dibuatnya. Kali ini saya akan bahas DC pinjol di penjara akibat nagih ke rumah nasabah. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Simak berita membahagiakan ini, semoga menjadi penyemangat buat Anda semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang menguatkan pondasi mental kalian, membuat kalian tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi gagal bayar pinjaman baik legal maupun ilegal, yang membuat Anda makin kuat mentalnya. Dan pastikan Anda stay tune di channel YouTube ini untuk mengambil ilmu-ilmu manfaat-manfaat untuk membugarkan diri kalian semua. Nah, kali ini saya akan bahas DC pinjol di penjara akibat nagih ke rumah nasabah. Nah, ini kalian harus lihat semuanya. Kalian harus pantangin terus sampai habis biar ini bermanfaat, mengedukasi kalian semua. Namun sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, itu bagian paling penting. Setelah diaktifkan, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Jadi nggak usah cari jam berapa tayang, cukup ditekan tombol merah lonceng, YouTube yang ngasih tahu ke kalian di handphone Anda. Keren kan? Nah, Anda tidak cukup hanya menonton tayangan yang berkualitas di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan. Sudah 63.000, hampir 64.000 orang tergabung di sana dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Silakan kawan ya. Tergabung dengan jawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, silakan Anda pergunakan ya sebaik-baiknya grup ini. Dan anti spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol. Ini grup aman dan nyaman buat kalian semua. Nah, kawan-kawan, Anda tentunya ingin bergabung di grup WhatsApp. Nah, ini ya, yang dinanti-nanti. Gabung di grup WA PMP. Silahkan, mudah. Ya, cukup Anda memiliki seragam dan uniform berupa kaos PMP begini penampakannya. Nah, silahkan Anda memiliki kaosnya. Mudah-mudahan ya, kaos ini banyak yang bilang bahwa ini kaos anti DC Pak. DC datang, kita pakai kaos ini buru-buru pulang. Banyak yang seperti itu ya. Silakan, kalau merasa aman dan nyaman dengan kaos ini, merasa termotivasi dan merasa lebih percaya diri lagi, monggo digunakan dan miliki ya. Dan kaos ini sebagai kaos identitas dan resmi serta wajib bagi Anda yang ingin ikut kopdar nantinya. Nah, teman-teman semua, untuk memilikinya silahkan pesan ya. Ini nomor pemesanan kaos. Bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Dengerin, ini nomor pemesanan kaos bukan untuk sharing atau untuk konsultasi. Kalau Anda pengen konsultasi ke nomor ini, admin akan blokir. Ya, oke, kawan-kawan, Anda yang sudah memiliki kaos ini atau Anda kaosnya sedang dalam perjalanan, otomatis Anda dimasukkan ke grup WA. Anda bisa komunikasi, sharing dengan teman-teman ya, sudah tergabung di grup WA. Anda juga bisa japri saya bila tidak terjawab pertanyaan di grup. Nah, yang sudah tergabung WA juga boleh ikutin Zoom ya, secara berkala setiap minggunya. Setiap pekannya akan diadakan Zoom di hari Rabu. Nah, silakan Anda tergabung, gratis loh ini Zoom-nya ya. Jarang-jarang Zoom gratis ya. Ini saya kasih free buat member PMP yang ada di grup WA. Nah, satu lagi nih, kaos motivasi. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Silakan kalian miliki juga kaosnya. Kaos yang memberi motivasi buat kalian, yang mengingatkan terus bahwa dilarang kendor ya, ojo kendor ya. Nah, yang mau memilikinya silakan hubungi nomor ini. Ya,
Silakan pesan, ketiknya, ya ketik pesannya, saya pesan kaos motivasi, insya Allah dilayani oleh admin saya. Silakan kawan-kawan, ya. Sekarang tonton terkait masalah DC pinjol di penjara akibat nagih ke rumah nasabah. Jangan di skip, jangan dilewat, biar tidak ada info yang tertinggal. Kawan-kawan semua, tentunya Anda semua bertanya-tanya, bisa ya Pak di penjara DC pinjol akibat nagih ke rumah? Bisa ya Pak penagih atau kolektor pinjaman online yang datang ke rumah kita, menagih ke rumah kita, itu bisa dipenjara, Pak? Nah, bisa. Dan payung hukumnya ada, aturan perundangannya ada. Dan itu sudah jelas-jelas, ya. Mereka yang melakukan atau melanggar pasal tersebut, di undang-undang tersebut bisa dijerat pidana. Nah, ini ya saya akan kasih tahu ke kalian semua ya. Jadi lebih mudahnya begini. Anda sekarang ini banyak ya ditagih oleh DC-DC pinjaman online. Tiba-tiba mereka langsung ada di depan pintu rumah Anda. Pintu rumah Anda berupa suatu pekarangan yang ada pagar rumahnya. Jadi sebelum masuk ke pintu utama rumah Anda itu, mereka harus melewati dulu yang namanya pagar. Pagar yang ada halamannya ya tertutup, biasanya Anda slot atau ada kunci ya. Nah, tiba-tiba DC bisa membukanya. Nah, bisa membukanya, lalu DC tersebut bisa menagih Anda, langsung ngetuk-ngetuk pintu rumah Anda. Dan Anda langsung membuka, kaget, udah ada DC-nya di depan pintu rumah Anda. Nah, bagaimana cara menjerat mereka agar mereka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku? Ya, saya akan kasih tahu dulu buat kalian ya. Masalah ini diatur di KUHP di pasal 167 ayat 1 dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP baru ya, diatur juga di pasal 257 ayat 1. Nah, kalian akan lihat nih, saya bacakan ya, untuk pasal 167 KUHP dan pasal 257 ayat 1 di KUHP baru, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, ya, ini saya bacakan. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Di sini juga diatur di pasal 257 di KUHP baru ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 257 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak yaitu 10 juta rupiah. Nah, teman-teman ya, di sini Anda harus tahu juga ya, tidak serta-merta orang masuk langsung kena pasal tersebut. Tidak, kawan-kawan. Harus ada semacam peringatan dulu. Peringatan baik lisan ya, maupun misalnya Anda memampangkan suatu tulisan bahwa mereka dilarang masuk atau siapapun dilarang masuk tanpa izin kita. Nah, seperti itu. Ya, seperti yang saya sering kasih di grup WA PMP ya, seperti ini. Ada tulisan. Ya, dilarang masuk. Nah, seperti ini ya. Jadi, ketika kita sudah menempelkan suatu tulisan yang bisa dibaca oleh kolektor itu, misalnya di depan pintu pagar, sebelum masuk pekarangan rumah kita, ditempelkan tulisan tersebut, ya, dan dia sudah pasti membaca tulisan tersebut ya, di dekat-dekat pintu atau dekat kuncinya, dekat kunci pagar dan sebagainya ya, yang terlihat dengan jelas. Dan mereka masuk nih, kita sudah pampangkan stiker, mereka masuk. Lalu setelah masuk tersebut, kita bertanya, kenapa Anda masuk tanpa izin saya? Sementara sudah ada tulisan di depan sana, dilarang masuk. Nah, ini ketika Anda sudah menyuruhnya pergi, sekali Anda sudah pergi, silakan Anda keluar, saya tidak berkenan. Lalu mereka masih tetap di situ, Anda bilang lagi silakan, saya tidak berkenan Anda ada di sana. Tapi mereka masih tetap, dan untuk kali ketiga Anda bilang silahkan Anda segera pergi dari tempat ini karena saya tidak berkenan, karena saya sudah memperlihatkan tulisan di sana untuk tidak siapapun berhak masuk tanpa izin dari saya. Dan mereka tetap ada di sana, tidak mau pergi, itu Anda bisa laporkan. Tapi dengan syarat Anda videokan, ada fakta, ada bukti, ada saksi. Ya, kalau bisa Anda 2 orang saksi lah ya.
yang menyaksikan kegiatan tersebut, Anda panggil tetangga atau siapapun, Anda videokan. Ya, videokan si tadi yang Anda tempel, ya, videokan ke arah ada mereka, ya, yang datang tersebut, lalu videokan juga ketika Anda memerintahkan mereka untuk segera keluar. Itu sebagai bukti, alat bukti untuk Anda bisa melaporkan ke kepolisian karena unsurnya sudah masuk. Nah, seperti itu kawan ya. Mudah untuk memenjarakan, untuk membuat DC pinjol ini dipenjara. Mudah sekali ya. Nah, untuk hal seperti ini Anda bisa pesan ya di admin saya, tapi dengan syarat harus menjadi member WA PMP dulu. Nggak bisa semua orang bisa, penonton di sini nggak bisa langsung memilikinya ya. Harus tergabung dulu di grup WA PMP baru bisa mendapatkan stiker atau tulisan ini yang bisa kalian taruh di pintu pagar depan rumah Anda. Ini anti air ya, anti air. Nah, kawan-kawan, Anda sudah paham ya tadi yang saya jelaskan. Jadi ketika mereka memaksa masuk dengan upaya-upaya paksa, sementara kita sudah ngasih tulisan warning dilarang masuk, tapi mereka masih tetap masuk. Ya, seenaknya masuk, membuka slot yang sudah Anda kunci, lalu mereka masuk ke parkiran rumah tersebut, padahal sudah jelas-jelas dan nyata-nyata Anda sudah memperingatkannya dengan dilarang masuk tanpa izin penghuni. Wow, jelas. Kena jerat di KUHP pasal 167 ayat 1 dan di KUHP yang baru, yaitu nomor 1 tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Tadi saya sudah jelaskan buat kalian ya, bunyi pasalnya. Nah, seperti itu, masuk pekarangan tanpa izin ya. Dan kita sudah peringatkan berkali-kali bahwa mereka harus segera pergi. Nyatanya mereka masih tetap ada di sana. Kena. Ya, seperti itu kawan ya. Caranya demikian. Jadi kita smart. Kita sekarang lebih pintar ya. Anda sudah ada masuk di channel YouTube ini, tentunya Anda sudah teredukasi dengan baik terkait masalah pinjaman online, gagal bayar pinjolnya, tentang teknik dan cara menghadapi para penagih lapangannya atau para penagih online-nya, para deskolnya. Lalu Anda juga belajar sedikit-sedikit terkait masalah hukum. Nah, di sinilah channel YouTube yang lengkap terkait masalah itu. Anda bisa belajar banyak ya. Saya seorang advokat juga membagikan sebagian kecil ilmu saya buat kalian yang mudah dicerna tentunya, yang mudah dipahami. Buat kalian bisa jadikan bahan sebagai edukasi dan wawasan terbaru untuk kalian semua. Nah, itu kawan ya. Mudah-mudahan tercerahkan. Kalian semua yang sudah tergabung di grup WA, silahkan kalian bisa memilikinya ya, stiker ini dari kantor hukum saya ya. Dan kalian mudah-mudahan diberikan kekuatan mental untuk bisa menghadapi berbagai macam teror ya yang selama ini terjadi via online, berbagai macam penagihan yang akan datang ke rumah Anda bisa hadapi ya. Hadapi dengan cara-cara bagaimana menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, dan banyak juga video-video yang menampilkan langsung real video nyata ketika didatangi DC pinjaman online. Nah, paham ya? Nah, kalau sudah paham, seperti biasa saya mohon izin pamit ke kalian semua. Saya sebelumnya mohon feedback terbaik dari Anda semua untuk tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman teror apapun yang mereka kirimkan melalui HP Anda, melalui WA, melalui Gmail, melalui SMS, apapun Anda tidak ada lagi rasa takut karena Anda sudah paham. Semua itu hanyalah resiko yang harus kita terima. Resiko ketika kita menunggak, ini yang terjadi. Kita pintar-pintar atur strategi untuk menghadapi para penagih ini bagaimana. Nah, di channel YouTube ini kalian sudah tepat. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. PMP. PMP. Jaya, jaya, jaya. Ojo. Alhamdulillah ya, Anda sudah melihat apa yang tadi saya paparkan. Mudah-mudahan menjadi energi positif dan edukasi yang baik buat kalian semua. Saya akan ulas ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, Anda harus menempelkan terlebih dahulu ya salah satu warning ataupun pesan bahwa dilarang masuk siapapun tanpa izin. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, Anda tempel seperti ini, Anda bisa memilikinya, namun tidak semua orang bisa memiliki stiker seperti ini karena ini stiker yang dikeluarkan kantor hukum saya. Dan Anda memilikinya harus tergabung dulu sebagai warga PMP di grup WA PMP, baru boleh memiliki ini ya. Dan ini terbatas, tidak semuanya bisa juga memiliki ya. Nah, teman-teman, Anda yang sudah menempelkan stiker ini di depan pagar rumah Anda
Artinya Anda sudah memberikan peringatan kepada mereka untuk dilarang masuk. Karena dibunyi di pasal 167 ayat 1 dan 257 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini KUHP baru ya. Ya sama bunyi seperti itu ya. Intisarinya bahwa Anda ya memperingatkan mereka dilarang masuk siapapun ya. Jadi kedapatan ada orang atau siapapun yang masuk ke pekarangan rumah Anda tanpa hak dengan cara melawan hukum. Melawan hukumnya apa? Melawan hukumnya Anda sudah memperingatkan dengan tulisan ini bahwa mereka dilarang masuk, tapi mereka tetap menerabas masuk, tetap memaksa masuk ke rumah Anda dengan membuka ya pagar Anda ya, tiba-tiba sudah nongol di depan pintu Anda. Ya, Anda sudah berhak untuk mengusirnya. Silakan pergi. Silakan pergi, dan berkali-kali Anda lakukan untuk silakan pergi, tapi ternyata mereka tidak menggubris. Anda videokan ya kejadian tersebut, dan itu menjadi alat bukti bagi Anda. Pastikan ada saksi 2 orang minimal untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Ya, paham ya? Nah, mudah kan? Di penjara mereka. Anda bisa laporkan ke kepolisian terdekat dengan membawa bukti tersebut ya, sudah cukup jelas itu. Nah, oke kawan-kawan, itu yang mau saya bawakan dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sebelum saya pamit, saya akan mendoakan Anda yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit Anda. Sakit kalian semua, semoga Allah kembali menyehatkan agar Anda dapat berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga Anda. Teman-teman yang saat ini sedang aktivitas, bekerja, berusaha, semoga Allah luaskan, mudahkan, dan lancarkan rezeki-rezeki kalian semua, dan Allah jauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mau saya bawakan kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.